sepanjang hidup kita. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dari hari ini sampai hari kiamat kelak insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah, persiapkan dan menyediakan segalanya untuk kelancaran acara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan APIK, Asosiasi Pesantren Indonesia Kreatif Indonesia. Yang saya hormati Mas Bekat selaku pembicara. Jadi beliau ini dokter ya, dokter tekad. Luar biasa. Jurusan apa Mas? Nutrisi pakan. Oke, nutrisi pakan. Beliau ini asli Putra Magetan. Ya, jadi beliau ini cita-citanya pengen mengembangkan memajukan peternakan di wilayah Magetan. Kemudian yang saya hormati kan ini Christopher ini Ketua GP Ansor Kabupaten Magetan. Calon Bupati untuk Iya. Siap. Iya. Aku deh dinas pertaniannya mantep kan? Banyak tenaga. Saya undang ada Christopher di pesantren Darul Ulum Poncol. Jadi beliau ini rada rusuh ternaknya. Jadi ternak sing apik-apik sing hidup bersawit ini dibawa di Poncol Sedoyo. Jadi yang kemarin Morino yang super-super itu sekarang di Poncol. Kasih. Ini ada jadi ini satu lagi yang sebenarnya Gus Ridho itu juga awal ternaknya juga baru, tapi tadi WA sedang OTW. Jadi insya Allah yang kami undang ini hari ini dari Magetan mewakili memang pesantren yang punya peternakan. Terus kemudian yang ketiga ini saya selaku tuan rumah, alhamdulillah saya juga sangat bersyukur karena sejak saya ini pindah ke Sumber Sawit memang alhamdulillah ini beliau ini ketua FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Magetan. Semua pondok harus ikut begini. Barakallah. Di topi merah ini. Topi merahnya diturunkan. Ganti loh, dikritik loh. Ini Gus Ridho ini walaupun macaknya ganteng juga ternak wedhus. Gus, monggo. Niki nggih nek Murino cilik-cilikan nggih gagal lah Gus Ridho. Jadi insyaallah yang hadir Maksudnya cilik ra gede. Cilik ra gede. nggih matur suwun Gus rawuhipun. Kalian nomor pinten? Nomor setunggal ya. Sing wingi kok 11 niku. Mobilnya maksudnya, mobilnya nyar. Ya itu mungkin Nanti pemberian pakannya kan kita tidak bisa mengira-ngirakan ini pakannya harus seperti ini, seperti itu. Jadi ngeten Mas, itu sudah memasuki umur dewasa kelamin dan dewasa tubuh, dia itu ada namanya masa birahi. Kalau kita bisa melihat itu 3A, abang, abuh, anget. Pas alat kemaluannya, vaginanya itu abang, abuh, anget. Itu biasanya kalau orang-orang itu bisa langsung dikawinkan, boleh, biasanya seperti itu. Tapi karena kita itu malas melihat abang, abuh, anget ini, wes saulan mesti birahi sekali Pak. Insya Allah 1 bulan itu sekali birahi. Sama seperti wanita juga ada namanya haid. Sebelum haid itu masa subur. Domba juga ada masa haidnya. Sebelum haid itu ada masa subur. Nah masa suburnya itu kira-kira 28 hari. Kita bingung kan? Wah, dihitungi sitok-sitok. Yang penting saulan kawin ke. Nah, diwar. Yang penting saulan diwar. Nah, selama pakan itu jenengan pakai pakan kawin atau mawon. Lebih mudahnya seperti itu. Selama 1 bulan dikawinkan itu pakai pakan kawin. Tembak ngoten mawon. Kalau seandainya kita ini sudah bunting belum Mas? Saya tidak tahu. Karena itu wis ditembak wae. Nah, nanti tapi untuk melihat kebuntingan atau tidak bunting, kira-kira 3 bulan itu di susune. Nah, Pentilnya. wah, itu Mas, bukan pentilnya tapi di susu. Wadahnya ya. Kelenjar susu. Kelenjar susu. Itu kalau di ini ada kelereng atas Mas.
Bunting nanti. Nah, 3 bulan. Nah, mungkin kalau sudah 5 bulan kok susune Melorot. terus wedhusnya deprok, segera ditaruh di bawah. Supaya kalau ditaruh di atas nanti takut kecepet anaknya. Jadi kalau sudah kira-kira dalam 1 jam itu harus deprok 2 kali, 3 kali, segera ditaruh bawah. Supaya nggak Aman. Wah, iya, aman, nggak melosok, artinya nggak melosok. Eman-eman mas. Baru nanti dikasih plastik. Karena pinggir-pinggirannya rumput itu supaya tidak merobek plastik. Jadi ini lebih awet. Plastik itu hanya untuk supaya kedap saja. Kalau syarat sunnahnya ditambahin sumber gula. Sumber gulanya contohnya kita tambah tetes, dedak, terus gamblong, jagung. Syarat baiknya mikrobanya ada, asam organiknya ada, taninnya ada. Tapi biasanya kita sampai syarat sunnah saja sudah bagus makanya. Nanti bisa coba dilihat, langsung dilihat. Mungkin terima kasih. Sekian masalah pakan. Nanti kalau masalah pengobatan ada videonya, bisa dilihat videonya. Bisa juga kalau seandainya perlu presentasi, kalau manut Gus Adit mawon pripune. Pripun moderator monggo. Langsung mungkin ada yang bertanya langsung. Oke. Penyimpanan menggunakan asam organik. Kita bisa nambahin cuka. Contohnya kita kalau beli sate. Sate terus ada acar. Acarnya bisa awet kenapa? Karena ada cukanya. Jadi kita memanfaatkan asam cuka atau asam laktat atau kalau asam cuka asam asetat kan. Itu kita gunakan untuk mengawetkan pakan. Langsung. Bisa dicampur air yang cukup nanti untuk mengasamkan. Jadi untuk mengasamkan pakan. Kasih air ya. Kasih air lebih baik dikasih air. Kalau nggak dikasih air nanti kan mahal. Boros. Oke. Nah, Dosis. Itu mahal mas. Saya kasih cara yang lebih murah. Nah, yang selanjutnya kita bisa menggunakan memanfaatkan proses mikrobiologi dan biokimia dari bakteri Lactobacillus. Ini yang murah, gampang dan mudah. Sudah tersedia dari alam. Caranya adalah yang pertama harus dipahami, kita hanya menyimpan, tidak merubah signifikan kualitas pakan. Jadi kualitas pakan itu tidak bisa naik banget. Jerami saya ini sudah saya fermentasi, jadi saya tidak perlu konsentrat. Itu salah. Jerami ya jerami, proteinnya paling pol ya cuma segitu-segitu saja. Untuk mencapai protein 10% ya kita harus nambah konsentrat. Jadi tidak merubah signifikan, kualitas pakan itu tidak berubah ketika kita melakukan proses silase. Karena silase itu menyimpan pakan, fermentasi itu hanya menyimpan. Jerami tidak akan menjadi ampas tahu, jerami tidak akan menjadi bunga kedelai. Jadi itu harus dipahami karena kadang banyak peternak-peternak awal itu wes tak fermentasi, ini mesti ahli, belum cukup. Nah, cara mengasamkan yang pertama menambah asam, yang kedua manfaatkan Lactobacillus sp dan gula pada pakan, mengendapkan atau membuat anaerob. Contohnya mudahnya adalah pakan ini kita kurangi kadar airnya, jadi nggak boleh terlalu basah. Kita campur dengan dedak, atau kita campur dengan konsentrat, atau kita campur dengan kulit kopi, atau kita campur pakai genjet supaya kadar airnya turun. Nah, formulasinya berapa mas? Sengah-sengah sing penting nak diingatkan itu ngampiar. Yang ini BCS tadi apa? body condition scoring. Jadi kondisi badannya. Nah ini bisa kita lihat nanti di dombanya, langsung kita praktekkan demek-demek pak. Nah kalau bentuk tulangnya kok gini, apa punggung belakangnya ini, nah punggung ini sih ditandain nih, nah ini kita tandain. Nah ini kan kalau cekung sekali seperti ini, kelihatan sekali bentuknya kok gitu. Jangan dikawinkan, tapi kita tambahin nutrisinya supaya dia gemuk.
Kalau BCS-nya 2 seperti ini, nah ini 2 ini. Jadi pun umpama tenda ini pun wonten nggih kemah ini pun kenging lho Pak. Nah itu sedikit lagi, tambah lagi. Sampai BCS-nya di BCS 3 ini. Nah, ketika BCS 3 itu tendanya ketiup angin, sepoi-sepoi. Ketika tenda ketiup angin sepoi-sepoi, pas begini dia mungkin di masa ini, mau nonton dagingnya, tapi nggak terlalu lemu, itu waktunya dikawinkan. Tapi nggak terlalu gemuk, kata Niki, sekarang 4, di PP kan melakukan aku, diet, mungkin dan kurus, rumputnya ditambah, namanya rumputnya ditambah. Ini kesana dikurus. Nah, proses penjemuran itu sebenarnya bagus sekali untuk proses breeding. Karena mendapatkan vitamin D. Selain itu ada hormon namanya luteinizing hormon. Itu hormon akibat matahari. Karena itu orang Indonesia itu cepat punya anak. Semangat. Karena cahaya mataharinya terus. Karena kalau orang-orang yang musimnya itu nggak punya matahari, hormonnya itu juga akan kurang. Karena itu sebaiknya kalau malam dimatikan lampunya. Ada hubungannya ya. Lampu kandang. Oh gitu. Terus selanjutnya ini. Nah ini untuk domba darah atau domba yang dikeringkan atau domba 3 bulan itu 3 bulan pas setelah dikawinkan tadi. Kan 1 bulan pertama dikawinkan, berarti ada yang sudah 1 bulan, ada yang beberapa minggu. Intinya pas dikawinkan itu proteinnya sekitar 12-14%. Ini untuk rata-rata ya supaya mudah. 12-14%. Nah, untuk keadaan dia itu sudah dikawinkan 3 bulan, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu sekitar 11%. Ketika dia nanti di akhir kebuntingan, kan bunting 5 bulan, 4 ke 5 proteinnya dinaikkan jadi 14%. Lalu ketika dia melahirkan laktasi, proteinnya dinaikkan jadi 16%. Bulan kedua jadi 14%. Selanjutnya bulan ketiga 12%. Di bulan keempat induknya dikawinkan lagi, anaknya sudah bisa dipetek atau diambil. Jadi nanti kalau ngitung kebutuhannya konsentratnya kan pasti berubah nih. Nah itu nanti ngitung 16, 11, 5, 8, 11, 3. Jadi jumlahnya adalah 8. Berarti kebutuhan konsentrat atas ya 3/8. Rumput berarti bawah 5/8. Jadi lebih mudah. Jadi 3/8, 5/8. Tapi seandainya konsentratnya 14%, berarti konsentratnya 16 dikurangi 14 jadi 2. Di sini 8 plus 3. Berarti 2/5. Rumputnya 2, konsentratnya 3.